Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Saya ucapkan bagi kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Harapan saya, kerinduan saya, kita semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah dapat, mari saya akan bacakannya. Perhatikan Alkitabnya masing-masing, dan saya akan bacakan bagi kita semua. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bacakan kembali di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan saya beri judul terlepas dari kekhawatiran. Berbicara mengenai kekhawatiran, saya percaya semua orang pernah khawatir, betul? Dan mungkin saat ini pun kita hidup dalam kekhawatiran. Setiap hari orang hidup dalam kekhawatiran. Kenapa kita hidup dalam kekhawatiran? Karena ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ada sesuatu yang membuat kita takut sehingga kita hidup dalam khawatir. Betul atau benar? Betul ya? Ada yang khawatir saat ini? Ada. Pasti semua orang hidup dalam kekhawatiran. Nah, hari-hari ini begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Bukan cuma hari ini, tetapi dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang itu orang hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saya katakan bahwa hari-hari ini lebih meningkat lagi kekhawatirannya. Kenapa? Satu, karena mungkin orang tua ya yang punya anak yang mungkin akan masuk sekolah, mungkin masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, bahkan yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu otomatis berarti kebutuhan meningkat. Betul? Ibu-ibu yang punya anak mungkin yang mau masuk sekolah, apalagi kalau sudah kuliah ya. Orang bilang katanya kalau masih SD, masih TK itu belum seberapa. Tapi kalau sudah kuliah, nah itu baru di situ orang tua merasakan, wah ternyata berat. Kakak saya bilang begini, aduh tinggal satu anaknya, mamanya Grace, dia bilang begini, sudah mulai agak-agak legah bernafas. Karena satu sudah kerja, yang satu puji Tuhan kalau Tuhan kehendaki tahun depan selesai. Kakaknya sudah kerja, dia bilang, "Mak, gak usah terlalu pusing, nanti saya yang bantu-bantu," katanya. Banyak orang berpikir, kamu orang itu sudah kerja suami istri, masa sih? Dia bilang, iya karena belum rasakan kasih kuliah anak. Tapi orang yang sudah pernah kasih kuliah anak, dia rasakan bagaimana banyaknya biaya yang harus dibutuhkan. Makanya dia bilang mulai agak lega sedikit karena sudah hampir selesai. Nah, bukan cuma itu saja ibu-ibu ya. Saya pun yang gak punya anak ya, cuma Grace satu. Tetapi saya pun sempat dilanda kekhawatiran. Kenapa? Seperti yang disebutkan Bapak Gembala beberapa waktu lalu, bahwa ternyata semua bahan sembako itu meningkat. Betul? Ya. Saya juga pikirnya selama ini karena saya jarang ke pasar. Paling ke pasar ya sekali-sekali mungkin cari RB. Tapi untuk belanja-belanja kebutuhan di dapur itu jarang. Biasanya hamba Tuhan Dina yang ke pasar. Jadi dia yang tahu itu harga naik atau turun, dia yang tahu. Jadi saya tidak pernah tahu. Nah, ketika satu saat dia ke Toraja, saya belanja, saya kaget.
saya bawa uang berapa ya, 600 atau berapa, cuma beli ikan. Biasanya kalau hamba Tuhan Dina pergi pasar, paling uang yang dia bawa biasanya 600 cuma beli ikan, bawang, tomat. Kalau yang lain-lain kayak garam, minyak, apa itu semua biasanya dibeli di luar. Biasanya satu kali di Indogrosir, atau kayak masako-masako, bumbu dapur lah, bumbu-bumbu, perbumbu-bumbuan dengan kebutuhan mungkin mengepel dan lain sebagainya. Jadi itu hanya dia bawa 600 untuk khusus ikan, sayur, ya tomat, bawang, itulah. Saya tidak pernah tahu harga, dan ketika saya pergi belanja saya bilang, dan karena sabun habis, belum sempat ke Indogrosir, saya coba beli sabun. Ternyata saya pikir selama ini yang naik cuma minyak dengan gula. Ternyata semuanya naik. Seperti itu ya ibu-ibu. Ternyata semua naik, bukan cuma bawang, tomat, lombok, tetapi sabun-sabun, mau sabun cuci, sabun mandi, sampo. Sampo pun yang biasanya saya beli 25, 26, saya kaget beli ada yang jual 30, ada yang jual 29. Jadi saya pikir, ngerinya kita bawa uang segini cuma dapat 3 macam. Saya sempat khawatir, apalagi di pastori kebutuhan operasional itu besar sekali. Jadi saya pikir, waduh bagaimana ini? Saya sempat khawatir, cukup enggak ini kita punya kebutuhan. Sementara kebutuhan operasional itu besar sekali, di luar makan, belum bensin, belum yang lainnya. Saya sempat khawatir. Tetapi saya mulai ingat, dulu-dulu juga waktu saya masih kecil, saya ingat susu kental manis yang bendera sekarang, yang gold itu. Saya ingat masih kecil dulu, kadang saya disuruh pergi belanja, itu harganya masih, saya lupa ya, pokoknya intinya enggak sampai 1.000 atau 2.000 atau apalah. Saya pikir dulu juga harganya segini. Sekarang susu gold ya, pernah saya beli baru-baru itu 20.000 satu kaleng. Biasanya waktu sebelum naik kalau tidak salah 14 ya, 14.000. Sekarang sudah 20 di sebelah. Saya pikir semuanya naik, tapi kembali saya ingat, dulu juga waktu saya masih kecil harga segini. Dan sekarang pun harga sudah meningkat, toh masih Tuhan pelihara. Akhirnya puji Tuhan saya tidak khawatir. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Saya katakan khawatir itu wajar, bukan berarti bisa ya. Tapi maksud saya yang dimaksud di sini, khawatir itu wajar dalam artian begini. Bukan berarti kita diajar untuk khawatir, enggak. Tetapi maksudnya begini, ketika kita menghadapi misalnya orang tua ya, anaknya mau sekolah dan berpikir, waduh, semuanya serba naik, gaji tetap saja sama, pemasukan tidak naik-naik, justru pemasukan malah menurun. Sementara kebutuhan meningkat, itu wajar khawatir, betul? Wajar dalam artian begini, ketika kita mendengar itu pemasukan malah menurun atau pemasukan tidak nambah-nambah, sementara kebutuhan semakin meningkat, itu kita khawatir, itu wajar. Tetapi yang salah di sini dikatakan bahwa khawatir berlebihan. Karena orang yang khawatir berlebihan itu sama dengan orang yang meragukan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang khawatir adalah sama dengan orang yang tidak punya Tuhan. Betul? Dalam Matius 6 dikatakan jangan kita menjadi seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dalam artian jangan kita seperti orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mungkin orang ateis khawatir ya wajar lah, karena mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi saudara dan saya punya Tuhan, amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus meninggalkan kekhawatiran? Karena kekhawatiran berlebihan itu akan menghancurkan hidup kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kesaksian ya. Dia katakan begini, pernah diadakan penelitian di Amerika. Dia mencari tahu kenapa banyak orang terbaring di rumah sakit, kenapa banyak orang mengalami sakit. Nah, diadakanlah penelitian. Ternyata sakit penyakit itu bukan diakibatkan karena makanan. Makanan iya, tetapi cuma seberapa. Tapi saya sempat mendengar dia katakan 88% orang terbaring di rumah sakit karena khawatir. Jadi makanan itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi khawatir karena pikiran. Jadi diadakan penelitian, ternyata didapati 88% orang terbaring di rumah sakit pada waktu itu diakibatkan bukan karena makanan tetapi karena pikiran. Tidak salah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam artian begini, hati yang gembira walaupun ada masalah, ada kesulitan, tetapi kalau kita hadapi dengan sukacita, kita hadapi dengan damai sejahtera, dikatakan itu membawa pemulihan bagi kita, membawa pertolongan bagi kita, membawa obat bagi kita.
Tetapi kalau kita terus hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, depresi dan lain sebagainya, justru itu yang membuat kita sakit. Nah, tadi siang ketika kami makan siang, ada salah satu tamu, dia adalah dia oma, dia ada seorang hamba Tuhan. Nah, dia baru-baru mengikuti satu acara. Waktu itu dia sempat cerita, dia bilang begini, dia tidak sempat ikuti semua acara itu seharusnya 3 hari, dia hanya ikuti cuma berapa sesi karena tiba-tiba dia sakit. Nah, sakitnya ini dia dari rumah, ketika dia datang baik-baik saja. Tetapi ketika ada salah satu orang datang kepada dia menyampaikan sesuatu, dan sesuatu itu sehingga apa yang disampaikan itu membuat dia takut, membuat dia khawatir, membuat dia cemas, akhirnya tiba-tiba dia sakit. Puji Tuhannya acara yang diadakan ini ada tim medis. Jadi pada waktu dia sakit, anaknya bawa diperiksa, ternyata itu tensinya langsung naik. Kenapa? Karena dia takut dengan apa yang disampaikan barusan. Dia khawatir dengan apa yang disampaikan barusan. Akhirnya anak mantunya bersama tim medis suruh istirahat di kamar. Untungnya dia bawa anaknya. Akhirnya dia bilang begini, "Mak, istirahat saja, nanti saya gantikan untuk mengikuti acara ini. Nanti apa yang disampaikan nanti saya sampaikan sama mama." Karena dia tiba-tiba dia merasakan sakit kepala. Pokoknya ya kok mungkin kalau ada yang tahu pernah mengalami tekanan darah tinggi, tahu bagaimana rasanya. Dia tiba-tiba sakit, nggak bisa ikuti semua acara. Kenapa? Karena dia katakan tiba-tiba dia takut dengan apa yang disampaikan sama dia. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan atau bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak salah berkata kepada kita, kita harus melepaskan kekhawatiran, kita harus tinggalkan kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tidak membawa keuntungan apa-apa dalam hidup kita. Amin. Tetapi justru mendatangkan penyakit bagi kita. Nah, beberapa waktu yang lalu pun saya pernah ketika mau dimulai dari bulan 1, mulai dikatakan bahwa akan diadakan Bapak Gembala akan dilantik. Waktu itu jujur hati saya menolak. Saya bilang, jangan dulu, saya belum bisa, saya belum siap. Waktu itu karena banyak hal yang saya pikirkan membuat saya takut. Jujur saya takut banyak hal yang saya pikirkan. Nah, kalau ibu-ibu ada berapa yang tahu, saya itu suka sakit asam lambung. Kalau beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 10 tahun yang lalu, saya keluar masuk rumah sakit pasang oksigen akibat karena asam lambung tinggi. Tapi puji Tuhan sudah berapa tahun enggak pernah rasakan sakit. Sakit sih, tapi jarang juga. Paling pedis-pedis begitu kalau lagi makan pantangan. Tetapi waktu saya mendengar Bapak Gembala akan dilantik, mungkin karena banyak hal yang saya pikirkan, membuat saya takut, membuat saya cemas, membuat saya khawatir. Akhirnya tiba-tiba asam lambung saya naik lagi. Dan itu pemulihannya itu sangat lama. Bahkan sampai sekarang pun masih kayak belum pulih betul. Kenapa? Karena ketakutan, karena kecemasan. Tapi puji Tuhan akhirnya pada waktu itu saya bilang, ya sudahlah. Ketika sudah diputuskan bahwa tanggal sekian harus dilantik, akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya menyerah. Yang penting Tuhan jangan lepaskan tangan kami. Yang penting Tuhan jangan tinggalkan kami. Kalau Tuhan tinggalkan kami, saya tidak mau. Akhirnya saya menyerah, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi saya percaya ada dalam kendalinya Tuhan. Akhirnya saya mulai lepaskan itu. Dan jujur akibat dari ketakutan saya, kecemasan saya itu membuat saya sakit. Asam lambung saya susah turun. Kalau bapak ibu mungkin pernah ya, kalau mungkin dibilang asam lambung tinggi, itu saya rasakan perut saya itu ibu pernah tiup anak-anak yang anak-anak remaja di sini biasa tiup balon. Itu kalau asam lambung saya naik itu bukan cuma mengeras di sini kencang kemudian sesak napas, tidak, tetapi itu perut saya itu saya rasakan dia langsung kayak seperti ditiup, langsung begini, langsung kencang begitu, kayak membesar. Biasa saya kasih lihat suami saya, sayang lihat perut saya kayak balon begitu, karena tiba-tiba karena ketakutan langsung kayak gasnya meninggi, langsung kencang. Dan di situ saya berpikir bahwa ternyata penyakit itu diakibatkan karena pikiran. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasti kita ada masalah, pasti kita ada pergumulan tersendiri, khawatir mungkin tentang pernikahan kita, bagaimana ke depan, bagaimana anak kita ke depan, ya kan? Bagaimana masa depan kita, bagaimana banyaklah pekerjaan kita, kira-kira pekerjaan kita akan lancar atau sebaliknya, ya kan? Banyak hal yang kita pikirkan. Tapi satu hal yang saya sampaikan kepada kita, Tuhan berkata kita tidak usah khawatir karena hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin.
Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita harus melepaskan kekhawatiran. Bagaimana caranya kita melepaskan kekhawatiran? Nah, sedikit dulu sebelum kita masuk dalam pembagian, dikatakan apa sih khawatir itu? Khawatir adalah dalam bahasa Yunani dikatakan merinau. Merinau artinya kita ini berada di dua sisi, berada di satu tempat yang ditarik ke dua sisi. Di sisi lain kita ditarik untuk berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di sisi lain kita ditarik kepada ketakutan. Itu yang dikatakan khawatir, ya. Khawatir adalah bahasa Yunani merinau, artinya kita ditarik ke dua sisi. Di satu sisi kita diajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Di satu sisi kita dibawa kepada ketakutan. Sehingga kita berada di tengah-tengah, seperti mungkin ya di persimpangan jalan. Kita berada di tengah-tengah ya, di persimpangan jalan. Kita merasa kayak tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Sepertinya kita tercekik, mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa. Itu yang dikatakan khawatir. Nah, saudara, di sini dikatakan kita harus lepaskan kekhawatiran. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita terlepas dari kekhawatiran? Ayat yang ke-6 bisa kembali kita baca tadi. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa terlepas dari khawatir? Dikatakan nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang hari-hari ini membuat kita khawatir? Kalau saya tanya mungkin pribadi lepas pribadi, pasti semua menjawab ya. Semua menjawab walaupun dalam hati malu-malu bilang, tapi pasti semua kita yang hadir pada saat ini pasti ada yang membuat kita khawatir. Pasti ada yang membuat kita takut dalam hidup kita. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Tuhan berkata bawa kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, datanglah kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam artian begini, apa yang kita takutkan hari-hari ini, apa yang kita khawatirkan hari-hari ini, Tuhan berkata bahwa datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, doa yang bagaimana yang dijawab, yang akan didengar oleh Tuhan, doa yang bagaimana yang berkuasa. Nah, banyak orang berkata begini, ketika dia menceritakan masalahnya, saya bilang bawa saja sama Tuhan, doakan saja. Dia bilang saya sudah doa tapi masih khawatir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa kita masih hidup dalam khawatir walaupun kita sudah doa? Doa yang bagaimana yang kita bawa kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata bawa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang membuat kita terlepas dari khawatir, yaitu doa yang benar. Doa yang benar dimaksud di sini yaitu doa yang disertai dengan permohonan, dengan hati yang hancur. Amin. Hati yang hancur ini artinya sama seperti ini. Anak kecil ya. Saya perhatikan Sydney ketika minta sesuatu, berapa kali ketika saya mau keluar dengan Bapak Wakil Gembala, dia selalu mau ikut. Nah, ketika dia ikut itu biasa ada permintaan-permintaan yang dia minta. Atau mungkin dia ikut mamanya ketika kami ke toko, dia lihat mainan, dia minta sama mamanya. Nah, ketika dia minta mainan, dia enggak bilang begini, "Ibu, mau ini." Ketika dia bilang begini, "Ibu mau ini Pak," otomatis mamanya ya lewat saja, karena sepertinya dia enggak terlalu orang bilang enggak terlalu memaksa lah seperti itu. Maksudnya enggak terlalu sungguh-sungguh lah minta, akhirnya mamanya lewat saja. Tetapi biasanya itu kalau dia minta sama mamanya, "Ibu ini," sampai merengek, lari ke ayahnya, lari ke ibunya, sampai rengek pegang itu mainan, pokoknya minta dibelikan, bahkan sampai dia nangis-nangis. Nah, saya katakan bahwa doa yang mengandung kuasa, doa yang mengandung power, yaitu doa yang disertai dengan permohonan, dengan hati yang hancur. Jadi saudara, ketika kita berdoa bukan cuma sekedar kita berdoa. Misalnya, apa yang membuat kita khawatir, kita bawa sama Tuhan, tetapi itu cuma doa di mulut, bukan dari dalam hati. Nah, doa di mulut itu adalah doa yang no power, tidak ada kekuatan, tidak mengandung kuasa. Tetapi doa yang mengandung kuasa, yang mengandung power itu yaitu berasal dari hati yang hancur. Hati yang hancur itu artinya doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saya latar belakangnya dari kepercayaan lama saya dari Protestan. Maaf ya kalau ada orang Protestan di sini. Itu aliran
aliran lama saya. Nah suatu ketika saya pulang kampung, saya ketemu dengan saya punya adik. Karena kebetulan ada acara, jadi kami dari mana-mana semua datang. Jadi kami berkumpul di situ, bahaslah firman Tuhan. Nah adik saya ini dia bilang begini sama saya, kenapa kamu orang dek, kalau orang Pantekosta itu kalau doa atau kalau menyanyi kenapa kayak menangis dek, sebentar tepuk tangan, sebentar menangis. Akhirnya saya sampaikan di situ. Saya bilang kenapa seringkali kan dia pernah di Makassar, jadi dia sempat beberapa kali masuk di gereja Petra, dan dia lihat di situ orang karismatik itu mereka menyanyi, menangis, mereka berdoa menangis. Sementara di aliran lama saya kan tidak pernah orang menangis sampai tidak pernah orang nyanyi, tidak pernah orang doa sampai nangis. Yang penting kan nyanyi, yang penting doa seperti itu. Nah, akhirnya saya sampaikan di situ. Saya bilang kenapa kalau seringkali kita orang Pantekosta atau mungkin karismatik menangis pada saat kita berdoa, karena kita itu menyanyikan lagu bukan cuma sekedar di mulut. Misalnya lagu apa tadi? Yesus kau sungguh baik. Nah, saya misalnya contoh Yesus kau sungguh baik. Jadi kita itu menyanyi bukan cuma sekedar begini. Yesus kau sungguh baik. Itu menyanyi yang tanpa ada power, tidak ada kekuatan di situ. Jadi walaupun kita sudah nyanyikan lagu itu, tetap saja kita tidak rasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma sekedar nyanyikan. Tetapi nyanyian yang mengandung kuasa, ya kan? Firman Tuhan berkata di dalam pujian ada kuasa. Pujian bagaimana yang mengandung kuasa? Yaitu lagu yang kita nyanyikan dari dasar hati kita yang dalam. Misalnya Yesus engkau baik, Yesus kau sungguh baik. Ini benar-benar kita nyanyikan bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang sangat baik. Nah, makanya saya katakan, makanya seringkali kita menangis, karena kita renungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita, yang sudah pelihara kita, jaga kita, lindungi kita, bahkan Dia sudah mati untuk kita. Makanya kita menangis. Sampai saya bilang begini, sebenarnya lagu-lagunya kamu orang bagus. Saya masih ingat satu lagu Protestan, dia katakan begini, di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Saya bilang begini, kalau saya nyanyikan itu pasti saya renungkan bahwa di hadapan Tuhan ini ternyata saya begitu hina, saya begitu tidak berharga. Saya ini adalah orang yang tidak diperhitungkan. Saya seharusnya tidak layak dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tetapi hanya karena kasihnya kepada saya, makanya Dia pilih saya. Dan saya bilang begini, ketika saya nyanyikan itu otomatis pasti saya menangis. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya ini orang yang tidak pantas, yang Tuhan membuat saya orang yang tidak pantas dibuat oleh Tuhan menjadi pantas. Nah itu yang membuat saya menangis. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak melihat latar belakang kita orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Makanya saya bilang, baru dia mengerti, dia bilang, oh ternyata begitu ya. Saya bilang, makanya kalau menyanyi itu jangan asal nyanyi begitu ya. Jangan asal nyanyi. Ketika doa, jangan asal doa dengan sungguh-sungguh. Nah, mengerti sampai di sini Bapak Ibu? Amin. Jadi doa yang membuat kita terlepas dari khawatir, yaitu doa yang disertai dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Doa yang benar. Jangan seperti doa yang orang buru-buru ketika mau makan karena sudah lapar. Tuhan berkati makan ini, haleluya, amin. Banyak kan orang berdoa seperti itu? Betul? Banyak karena buru-buru sudah lapar, ya begitu saja doanya. Tetapi ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saya pun mungkin waktu-waktu lalu kadang-kala mungkin pada saat doa melayang. Tetapi puji Tuhan, semakin kesini, ya puji Tuhan, Tuhan semakin ingatkan, Tuhan semakin sadarkan. Dan saya komitmen sama Tuhan bahwa saya setiap hari harus ada perubahan. Jangan 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, kemarin masih tetap sama hari ini. Usahakan yang tidak baik kemarin perlahan-lahan ditinggalkan. Lebih baik lagi, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Sehingga saya mulai berdoa serius. Ketika mulai melayang lagi serius, belajar tetap serius. Nah itu yang pertama. Yang kedua, doa yang bagaimana yang membuat kita terlepas dari kekhawatiran? Yang kedua di sini yaitu doa yang disertai dengan ucapan syukur. Kembali masih di ayat yang ke-6.
Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang kedua, dikatakan bahwa doa yang membuat kita terlepas dari khawatir yaitu doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dalam artian seperti ini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, percayalah walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan, walaupun kita belum melihat mengetahui kapan Tuhan jawab doa kita, tetapi yakinlah dan percayalah bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita doakan sama Tuhan, kita sudah mendapatkan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Jadi saudara, jadi ketika kita berdoa, banyak orang ketika sudah berdoa kepada Tuhan mulai kembali khawatir. Aduh, kira-kira Tuhan mau jawab doa saya tidak ya? Kita sudah doa, Tuhan saya butuh ini. Kita sudah yakin, oh ya saya yakin Tuhan pasti adakan. Tapi lama-lama karena tunggu sepertinya tidak ada tanda-tanda, kita mulai khawatir lagi. Tuhan berkata percaya saja. Saya tiba-tiba teringat dengan seorang perwira. Mungkin sudah sering disampaikan kepada kita, seorang perwira yang waktu itu hambanya sedang sakit. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sampaikan apa yang menjadi pergumulannya dia. Dia sampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya dia. Mungkin karena panglima ini, hambanya yang sakit ini adalah orang yang benar-benar mungkin bisa orang kepercayaan, mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi saya percaya dia sangat dikasihi oleh tuannya ini otomatis karena hambanya ini pasti dia orang baik, dia orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika hambanya sakit, dia mendengar Yesus dan dia datang kepada Yesus, dia sampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya dia sampaikan apa yang membuat dia cemas, dia sampaikan. Nah, waktu itu Yesus tanya di mana. Yesus itu waktu itu dia pengen ke tempat yang hambanya sakit ini. Tetapi apa yang dia katakan? Dia terlalu yakin, dia terlalu percaya. Walaupun dia belum pernah melihat Yesus secara langsung melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dia hanya dengar dari kata orang. Tetapi dia terlalu yakin. Dia katakan saja sepatah kata pun, pasti hambaku sembuh. Dalam artian belum dia melihat bahwa Tuhan apa mau sembuhkan atau tidak, tetapi dia terlalu percaya. Dia terlalu yakin bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tepat seperti yang dikatakan bahwa hambamu sudah sembuh. Tepat jam yang sama dikatakan oleh Yesus, yang sama pun hambanya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu yang dikatakan bahwa doa yang membuat kita khawatir, yaitu ketika kita sudah doa sama Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, sampaikan sama Tuhan, selanjutnya letakkan sama Tuhan, tidak usah diambil lagi. Nah, ada satu ilustrasi, mungkin kita sudah pernah mendengar, ada seorang bapak, dia membawa, mungkin sudah pernah disampaikannya, dia membawa beban di atas pundaknya. Dan ketika mobil lewat, dia naik di mobil itu. Dan sampai di mobil itu, seharusnya beban itu diturunkan di mobil, ya kan? Dia sudah duduk di mobil, seharusnya beban yang di pundaknya itu seharusnya dilepaskan. Tetapi si bapak ini sudah duduk di mobil, tetapi bebannya itu masih terpikul. Jadi sambil naik mobil, bebannya itu dibawa terus. Nah, kadangkala orang Kristen seperti itu, orang percaya seperti itu, sudah doa sama Tuhan, bebannya dia sudah sampaikan sama Tuhan, tetapi bebannya tetap dia pikul. Seperti ilustrasi tadi, bapak ini sudah naik di mobil, tetapi seharusnya dia sudah naik di mobil, seharusnya bebannya dia turunkan supaya dia dia merasa ringan, dia merasa lega, dia merasa nyaman lah seperti itu. Tetapi si bapak ini walaupun sudah di mobil, bebannya itu terus dia bawa di mobil, akhirnya dia masih terus tertekan, masih berat. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, sudah sampaikan sama Tuhan tetapi tetap saja dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena dia ragukan Tuhan, dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sementara firman Tuhan berkata bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa dengan penuh permohonan, selanjutnya dengan ucapan syukur. Dalam artian yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kita. Amin. Saudara, kalau saudara hidup sampai saat ini, itu karena semua pertolongan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu begitu banyak masalah beban yang kita hadapi.
Kita dapat melewati semuanya itu karena Tuhan. Dan yakinlah, percayalah bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di waktu dulu, Tuhan yang akan sama tetap menolong kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tanamkan ini dalam diri kita sehingga kekhawatiran itu tidak ada lagi dalam diri kita. Saya katakan, ketika kita menghadapi sesuatu khawatir itu wajar, tetapi yang tidak wajar di situ karena kita membiarkan kekhawatiran itu terus menguasai hidup kita. Jadi melepaskan kekhawatiran itu, saudara, bukan dikatakan bahwa wah saya tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya tidak khawatir lagi. Tidak seperti itu. Tetapi melepaskan kekhawatiran di sini dikatakan sampaikan melalui permohonan dan doamu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam artian untuk melepaskan kekhawatiran bukan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya tidak khawatir lagi, tetapi dikatakan yang ketiga di sini langsung di pembagian yang ketiga, milikilah pikiran yang benar, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara, sesuatu yang tidak menguntungkan untuk kita pikirkan dikatakan kita harus lepaskan. Jadi cara melepaskan kekhawatiran itu dikatakan pikirkan lepaskan hal-hal yang negatif yang menguasai pikiran kita, yang akan merugikan kita, dan alihkan pikiran kita kepada hal yang baik. Yaitu apa? Yaitu alihkan pikiran kita kepada janji-janji Tuhan. Amin. Jadi bukan cara melepaskan kekhawatiran dalam nama Yesus saya lepaskan kekhawatiran. Kalau kita berkata seperti ini, otomatis pikiran akan terus menguasai pikiran kita. Kekhawatiran. Betul? Contoh seperti ini, saya bilang sama saudara, coba tutup matamu sejenak. Misalnya tutup matamu 1 detik. Jangan pikirkan ular yang warnanya hitam, yang panjang, kemudian lidahnya menjulur, selanjutnya ekornya yang melingkar. Amin. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, waktu saya katakan itu, apa yang saudara pikirkan? Ada yang bisa menjawab? Hah? Ular yang apa tadi? Yang warnanya hitam, betul gak? Misalnya begini, contoh Sony lah. Sony, coba tutup matamu 1 menit. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Sony, jangan pikirkan gajah yang badannya besar. Gajah apanya panjang ya? Belainya ya? Yang hidungnya panjang, yang kemudian taringnya panjang. Amin. Sony, tadi kamu pikirkan apa waktu saya bicara? Gajah yang apa? Nah, melepaskan kekhawatiran tidak seperti itu. Tetapi kekhawatiran itu, jadi bukan kita bilang dalam nama Yesus saya tidak khawatir lagi, saya tidak khawatir lagi. Ya, pastinya engkau akan khawatir terus. Tetapi dikatakan bahwa cara melepaskan kekhawatiran itu yaitu kita mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita khawatir, dan kita alihkan kepada pikiran yang positif, yang kita alihkan kepada janji Tuhan. Misalnya janji Tuhan, Tuhan berkata jangan khawatir karena Tuhan sanggup memelihara kita. Jangan khawatir karena Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada. Jangan khawatir karena Tuhan akan melindungi kita. Jangan khawatir karena Tuhan akan menjadi pagar pelindung bagi kita. Ketika kita mengalihkan perhatian kita ke situ, otomatis kekhawatiran itu tidak akan ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memagari kita, Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menggerakkan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Saya tidak berkata panjang pada pagi hari ini, tapi inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang membuat engkau khawatir hari-hari ini, masalah rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, pernikahanmu, masa depanmu, jodohmu, dikatakan bawa kepada Tuhan. Ketika engkau membawa semuanya kepada Tuhan, yakinilah, percayalah apa yang kau sampaikan sama Tuhan, engkau akan mendapatkannya. Dan pastikan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan berkati kita. Kita angkat pujian yang berkata tak usah ku takut.